Kupikir cinta kita sudah mati. Semuanya beres. Sampai 9 bulan kemudian, di lorong rumah sakit itu, aku melihatmu menggandeng seorang anak laki-laki dengan mata persis seperti mataku. Saat itu, aku sadar, perpisahan kita hanyalah kebohongan terbesar yang pernah kita ciptakan. Angin November di Jakarta selalu membawa aroma melankolis, campuran basah aspal dan kesendirian yang pahit. 3 tahun. 3 tahun sejak Raya dan Arjuna mengucapkan janji terberat dalam hidup mereka. Untuk tidak saling memiliki. Raya duduk di bangku kayu kafe kecil langganan mereka, tempat pertama kali Arjuna menyatakan perasaannya. Ia memejamkan mata, mencoba menikmati kopi tanpa gula yang kini menjadi ritual harian. Setiap tegukan adalah upaya keras untuk mencerna kenyataan bahwa Arjuna kini sudah bahagia dengan wanita lain. Dan ia masih di sini, berputar-putar dalam pusaran memori. Perpisahan mereka bukanlah karena pertengkaran besar, melainkan karena ambisi yang tak sejalan. Arjuna, seorang arsitek idealis yang ingin membangun sekolah gratis di pelosok negeri, dan Raya, seorang editor majalah lifestyle yang terikat pada gemerlap ibu kota. Aku butuh kamu, Jun. Tapi aku juga butuh karirku. Aku nggak bisa meninggalkan semua ini, ujar Raya kala itu, air mata mengering karena terlalu sering menangis. Aku mengerti, Ra. Dan aku nggak bisa memaksa kamu meninggalkan impianmu untuk menemani mimpiku, balas Arjuna, suaranya pelan dan penuh luka. Kita sama-sama egois. Jadi, ini satu-satunya jalan. Kini, setiap foto pernikahan Arjuna yang muncul di lini masa media sosial terasa seperti sayatan. Ia sedih bukan karena iri, tapi karena ia tahu, kebahagiaan Arjuna itu seharusnya miliknya. Ia marah pada dirinya sendiri, menyalahkan kebodohan dan ketakutannya di masa lalu. Salahkan aku, gumamnya dalam hati, masih mencintaimu setelah kita berpisah. Minggu malam, Ami, sahabat Raya, menyeretnya ke sebuah pesta rooftop di kawasan elit. Cukup meratap, Raya, saatnya bersenang-senang. Buktikan kamu masih hidup. Raya awalnya menolak, namun, setelah didesak, ia memutuskan untuk mencoba. Ia mengenakan gaun hitam yang sudah lama tersimpan dan memaksakan senyum di wajahnya. Di tengah dentuman musik dan kilauan lampu, Raya bertemu dengan Bima, seorang copywriter yang kocak dan supel. Bima tidak tahu menahu tentang Arjuna, dan itu adalah kelegaan. Sepanjang malam, Bima berhasil membuat Raya tertawa terbahak-bahak. Mereka beradu argumen konyol tentang mana yang lebih baik, kopi atau teh, hingga hampir jatuh dari kursi. Tawa itu terasa asing, namun jujur. Raya menyadari bahwa ia tidak harus terus-menerus terkurung dalam masa lalu. Ada kehidupan, ada orang-orang baru, ada kesenangan yang tercuri yang siap ia klaim kembali. Kamu punya tawa yang indah, kata Bima, menatap mata Raya. Tapi, sepertinya kamu sering menyembunyikannya. Terima kasih, jawab Raya tulus. Malam itu, ia pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Ia tidak lagi melihat bayangan Arjuna di setiap sudut. Ini bukan cinta baru, ini adalah pemulihan. Sebuah pengakuan bahwa ia pantas bahagia, terlepas dari siapa pasangannya. 6 bulan berlalu, Raya kini fokus pada karirnya dan sesekali menerima ajakan Bima. Hidupnya sudah kembali stabil, meski nama Arjuna tetap menjadi doa rahasia di malam hari. Suatu sore, Raya harus dilarikan ke rumah sakit karena sakit perut hebat akibat stres kerja. Saat ia berjalan pelan di lorong rumah sakit, langkahnya terhenti. Di depannya, di bangku tunggu, ia melihat punggung yang sangat ia kenal. Arjuna. Jantung Raya serasa berhenti. Ia ingin berbalik, lari, menghilang. Tapi kakinya terpaku. Arjuna menoleh. Wajahnya yang dulu selalu ceria kini terlihat lelah. Sorot matanya menyimpan kecemasan yang mendalam. Di pangkuannya, terbaring seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun, yang sedang memegang erat tangan Arjuna. Anak itu menatap Raya. Matanya persis seperti mata Arjuna,
tapi dengan lengkungan di bawahnya yang sangat mirip dengan milik Raya. Arjuna berdiri. Keheningan di antara mereka terasa memekakkan telinga. Raya, suara Arjuna terdengar serak. Siapa dia, Jun? Tanya Raya, suaranya bergetar. Ia menunjuk anak itu. Logikanya berteriak, mustahil. Tapi hatinya sudah tahu jawabannya. Arjuna menarik napas panjang. Dia, Sagara. Dia anakku. Dan, anakmu. Dunia Raya runtuh. Air mata yang sudah ia tahan selama 3 tahun akhirnya pecah. Kamu bilang kamu menikah. Kamu bilang kamu bahagia. Teriak Raya, emosinya meledak. Aku memang menikah, Ra. Dengan wanita yang menerima aku apa adanya, yang tahu masa laluku. Tapi aku tidak pernah bisa melupakan kamu. Saat kamu memilih karir, aku tahu aku harus pergi, tapi saat aku tahu kamu hamil. Aku takut. Aku terlalu takut merusak impianmu. Aku terlalu takut kamu memilih karir lagi daripada Sagara. Aku pengecut. Arjuna menunduk. Anak itu, Sagara, terbangun. Ia menatap kedua orang dewasa di depannya yang penuh air mata. Ayah, kenapa tante itu menangis? Raya berlutut, menatap Sagara. Ia menyentuh pipi kecil itu. Rasa sakit dan marah Raya perlahan berubah menjadi cinta yang menghancurkan. Ia tidak bisa marah pada anak ini. Maafkan aku, Sagara, bisik Raya. Ia menoleh ke Arjuna. Kamu menyalahkan aku karena masih mencintaimu, Jun. Aku harus menyalahkanmu karena kamu menyembunyikan anak kita. Arjuna kembali berlutut, kini di hadapan Raya. Salahkan aku, Raya. Aku minta maaf. Istriku, dia meninggal 6 bulan lalu. Aku kesini untuk mencari dokter terbaik. Aku sendirian, Raya. Aku lelah berpura-pura kuat. Aku membutuhkan kamu. Anak kita membutuhkan kamu. Raya menatap dua pasang mata yang sama, yang kini menatapnya penuh harap. Semua rasa sedih, senang yang ia curi, dan emosi yang meledak-ledak di dalam hatinya menyatu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ia tahu satu hal. Cinta yang mereka kubur dulu, tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk terlahir kembali, melalui seorang anak laki-laki bernama Sagara. Pulanglah, Jun, kata Raya, air mata kembali menetes. Bawa Sagara ke rumahku. Kita akan bicara. Kita akan mencari tahu bagaimana caranya agar kita, 3 orang yang terpisah oleh kebohongan dan ketakutan, bisa menjadi sebuah keluarga. Salahkan aku. Salahkan kita berdua. Malam panjang negosiasi hati. Raya membawa Arjuna dan Sagara ke apartemennya yang minimalis. Malam sudah larut, dan setelah memberi Sagara susu hangat dan membaringkannya di sofa yang sudah ditata dengan selimut, keheningan mencekam kembali meliputi mereka. Raya dan Arjuna duduk berhadapan di meja makan, hanya diterangi lampu redup. Kotak Pandora emosi telah terbuka. Jelaskan padaku, Jun, pinta Raya, suaranya kini tenang, namun mematikan. Setelah kamu pergi, aku menjalani hidup yang hampa. Aku berjuang setiap hari untuk melupakanmu. Aku melihat foto pernikahanmu dan berusaha meyakinkan diriku bahwa itu adalah pilihan terbaik. Sementara itu, kamu punya dia. Arjuna menghela napas berat, wajahnya dihiasi bayangan penyesalan. Aku tahu, Ra. Setelah kita berpisah, aku kembali ke kampung halaman, mencoba melarikan diri dari Jakarta dan dari kenyataan. Seminggu setelah itu, aku mendapat kabar dari Ami, dia bilang kamu pingsan. Dia membawamu ke klinik dan, mereka bilang kamu hamil 2 bulan. Raya menutup matanya. Ami tahu. Ami memohon agar aku kembali, tapi aku melihatmu saat itu. Kamu sedang ada di puncak karir. Kamu baru saja mendapatkan promosi. Aku ingat ketakutan di matamu saat kita berpisah, ketakutan meninggalkan mimpimu. Aku pengecut, Ra. Aku pikir jika aku memberitahumu, kamu akan merasa terpaksa memilih antara karir atau anak kita. Aku mengambil keputusan bodoh, aku akan memastikan kamu aman, lalu aku pergi, membesarkannya sendiri.
dan istrimu. Potong Raya tajam. Mawar, dia adalah teman lama yang selalu mendukung mimpiku di desa. Dia tahu segalanya. Dia bahkan membantuku menyusun kebohongan itu agar kamu yakin aku baik-baik saja dan tidak perlu merasa bersalah. Kami menikah, tapi itu pernikahan di atas kertas. Dia tahu hatiku milikmu. Dia adalah wanita yang sangat baik, yang hanya ingin aku bahagia, bahkan jika itu denganmu, jelas Arjuna, matanya memerah. Mawar sakit keras, Ra. 6 bulan lalu, sebelum dia meninggal, dia memintaku berjanji. Dia bilang, carilah Raya, dan katakan padanya yang sebenarnya. Sagara berhak punya ibunya, dan kamu berhak mendapatkan cintamu yang sesungguhnya. Penjelasan Arjuna tidak menghilangkan rasa sakit Raya, tetapi memberikan konteks. Raya berdiri, berjalan ke jendela, menatap lampu kota yang berkedip. Aku memaafkan Ami. Aku memaafkan Mawar atas kebaikannya. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Jun, ujar Raya, suaranya tercekat. Kamu merenggut hakku sebagai seorang ibu. Kamu merenggut kesempatan Sagara tumbuh dengan orang tua yang utuh. 3 tahun, Jun. Aku kehilangan 3 tahun bersama anakku. Arjuna mendekat, tapi menjaga jarak. Aku pantas mendapatkannya. Aku tidak memintamu memaafkanku sekarang. Aku hanya memintamu melihat Sagara. Dia adalah darah dagingmu, Ra. Semua yang kulakukan, betapapun bodohnya, adalah upaya untuk melindungi kalian berdua. Raya berbalik, wajahnya basah oleh air mata. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan pernah meninggalkan Sagara lagi. Aku akan jadi ibunya. Tapi tentang kita, Jun. Ia menarik napas panjang. Aku masih mencintaimu, bisik Raya. Bodoh, menyakitkan, tapi itu faktanya. Tapi cinta itu sekarang datang dengan harga yang sangat mahal. Ada trauma, ada pengkhianatan, dan ada tanggung jawab besar. Aku tidak bisa kembali ke pelukanmu seolah tidak terjadi apa-apa. Arjuna mengangguk perlahan, hatinya terasa lega sekaligus remuk. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu menjadi istriku. Jadilah ibu bagi Sagara, dan jadilah temanku. Kita mulai lagi dari nol. Kita adalah orang asing yang berbagi kenangan lama dan seorang anak yang luar biasa. Biarkan aku membuktikan bahwa aku tidak akan pernah lari lagi. Raya menatap Arjuna. Ia melihat kejujuran, kelelahan, dan ketulusan di mata pria itu. Ia melihat pria yang dulu dicintainya, yang kini telah matang dan belajar dari kesalahan pahitnya. Fajar mulai menyingsing di timur. Sagara terbangun, mengucek matanya, dan melihat Raya berdiri di dekat sofanya. Mama, gumam Sagara, tanpa sadar. Raya membeku. Kata itu, Mama. Ia berjongkok dan memeluk anak itu erat-erat. Air mata bahagia dan duka bercampur menjadi satu. Iya, nak. Ini Mama, bisik Raya. Arjuna tersenyum dari ambang pintu, air mata juga menetes. Itu adalah momen paling jujur dalam hidup mereka setelah perpisahan. Jun, kata Raya, sambil menggendong Sagara. Kita butuh waktu, banyak waktu, tapi aku tidak akan lari. Aku ingin mengenal anakku. Aku ingin mengenang kembali dirimu. Dan mungkin, setelah semua ini, kita akan menemukan bahwa cinta kita memang layak mendapatkan kesempatan kedua, kali ini, dengan alasan yang benar. Arjuna berjalan mendekat, tapi ia tidak menyentuh Raya, hanya menyentuh kepala Sagara. Terima kasih, Ra. Terima kasih karena tidak membiarkanku sendirian lagi. Matahari pagi menyinari ruangan. Di antara mereka, kini bukan lagi ada dinding keegoisan, melainkan seorang anak kecil. Raya menyadari, salahkan ia karena masih mencintai Arjuna, namun cinta itu kini telah berwujud dan bernapas. Ini adalah akhir dari perpisahan yang menyakitkan, dan awal dari rekonsiliasi yang penuh tantangan, dibimbing oleh tangan kecil Sagara.